Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Kembali share juga aktivitas dan kegiatan hari ini. Dan apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ini tuh di kegiatan pagi ya bun, jadi seperti pagi biasa, kalau memang ada piring-piring yang nangkring di keranjang yang sudah dicuci, jadi buru-buru aja di setiap paginya itu disusun kembali lagi ke rak piring. Jadi nanti juga untuk si keranjang pinknya itu biar dipakai lagi buat cuci piring di pagi ini juga. Dan untuk cuci piringnya aku nggak rekam, soalnya keadaan pagi ini di daerah aku itu lagi dilanda hujan, jadi memang nggak bisa banget dan sangat itu tuh buat direkam, karena kan kalau sambil aku rekam pas lagi keadaan hujan bisa mandi hujan ini HP-nya gitu. Nah ini lanjut aja lagi ya bun, jadi selesai habis tadi cuci piring, akunya lanjut aja buat sapuin di ruangan depan ini, ruangan tengah, entah ruangan apalah ini pokoknya ya. Jadi disapuin aja lah ininya, semuanya di bagian ruangan ini. Dan itu juga jangan salfok sama si Ralin, dianya itu kan tadinya nonton tuh di depan TV karena akunya mau nyapu, jadi aku suruh dianya itu minggir sebentar gitu. Dan ini tuh juga dianya itu kayak tumben-tumbenan sih bangun di pagi ini tuh agak awalan. Biasanya kalau aku lagi berberes, dianya itu masih tidur. Jadi nanti kalau sudah akunya itu kayak mau mandi atau sudah selesai mandi, baru biasanya dia bangun. Tapi di pagi ini dianya itu nggak kayak pagi-pagi biasa, pokoknya lebih awal gitulah bangunnya. Jadi makanya juga agak masih ini ya berantakan gitu. Karena soalnya juga sih ini habis selesai akunya nyapu-nyapu, langsung mau mandi juga sih, sekalian bawa dianya juga mandi. Nah ini untuk nyapunya, untuk sampah-sampah dan debunya aku nggak langsung bawa keluar, maksudnya langsung nggak terusin sampai ke teras gitu nyapunya. Jadi untuk sampahnya aku buang aja di di lubang yang ada di samping pintu itu. Jadi nanti aja kalau misalnya aku udah buka warung, baru deh aku sapuin di bagian terasnya itu, di bagian luar. Nah ini lanjut untuk sapu-sapu juga di bagian dapur, dan itu tadi akunya ada manasin nasi gitu. Jadi setelah dipanasin gitu kan, aku buka tuh untuk tutup pancinya supaya uapnya itu keluar, dan itu udah lumayan beberapa menit, jadi ya udah aku tutup aja lagi. Nah ini ya sedikit keadaan deh cuaca di pagi ini, jadi bener-bener kayak apa ya, hujannya tuh nggak juga deras tapi kayak gerimis, tapi lumayan deras, gimana ya jelasinnya, pokoknya intinya hujan lah gitu ya bun. Dan dilanjut lagi di pas udah selesai mandi gitu, dan ini tuh juga posisinya sudah buka warung dan pastinya udah berberes di warung juga ya bun. Jadi baru deh aku lanjut buat masak, buat ngisi kampung tengah gitu. Jadi untuk berberes di warungnya itu nggak aku rekam, soalnya supaya cepat aja gitulah ya pekerjaan aku berberes di warung. Soalnya juga perut ini udah lumayan lapar, jadi ya udah buru-buru aja buat masak kayak gini. Dan ini tuh nggak masak yang gimana-gimana sih. Jadi di sini akunya cuman mau ngoseng pare. Parenya itu mau di sambal goreng gitu dan dicampur sama udang. Soalnya kan waktu kapan hari itu ya yang ada aku buat video yang apa itu masak gulai telur gitu kan, yang ada dicampurin udang juga. Jadi separuh udangnya itu baru mau aku masak di hari ini dan dicampur sama pare. Dan untuk si lauknya lagi itu tuh aku masak ini nih, masak ikan patin. Jadi patinnya itu mau aku goreng aja, dibaluri pakai tepung sajiku kayak gini. Dan sebelumnya itu juga untuk si patinnya aku marinasi dulu pakai bumbu racik dan ditambah sedikit garam gitu biar lebih gurih aja ya, tapi jangan sampai asin gitu ya bun.
Dan udah deh, langsung aja dicemplungin ke minyak panas gitulah ya. Oh ya, untuk sarannya aku sih ya bun, kalau misalnya mau goreng ikan patin pakai tepung kayak gini, itu tuh usahakan pas lagi gorengnya itu bener-bener kering gitu baru diangkat ya bun. Soalnya kalau ikan patin ini dibalurin pakai tepung sajiku kayak gini, kalau dia itu enggak bener-bener kering gitu dimasaknya, itu tuh bakalan pas dingin, keadaan dingin itu teksturnya itu kayak jadi basah banyak gitu loh bun, jadi bener-bener kayak jadi nggak enak gitulah. Jadi makanya juga kalau memang mau dimasak pakai tepung kayak gini, dipastiin lagi ikannya itu bener-bener kering banget baru deh diangkat, karena nanti dia itu kayak ini, kayak tetap kering gitulah ya, nggak jadi basah gitu tekstur dari ikannya walaupun sudah dingin. Nah, di sini lanjut lagi akunya buat mempersiapkan bumbu buat ngoseng pare sama udangnya ini. Dan bumbunya sih nggak yang gimana-gimana juga, simple aja, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai keriting, sama ditambah cabai rawit yang kecil-kecil. Udah deh itu aja. Dan aku ulek aja di sini supaya apa ya? Supaya enak aja gitu kan kalau diulek, dan tekstur dari perbumbuannya ini juga enggak yang jadi begitu hancur gitu kan bun. Kalau diulek beda sama di blender, itu tuh pasti semuanya bakalan jadi hancur dan pokoknya ya kayak lunak aja lah gitu. Dan untuk parenya tadi itu udah aku remes-remes, aku pijit-pijit gitu bun ya, supaya nggak lelah si parenya, enggak lah ya. Jadi sudah aku remes-remes pakai garam gitu supaya rasa pahitnya itu lebih berkurang gitu. Tapi nggak juga yang hilang, soalnya kan apa ya, kayak enak aja gitu kalau masih ada sensasi rasa pahit-pahitnya dikit. Tapi kalau pahit-pahit banget juga aku nggak tahan ya bun. Jadi udah selesai diremes-remes, si pare dicuci bersih deh sampai benar-benar bersih, karena kalau nggak benar-benar bersih itu nanti bakalan asin ya kan, soalnya tadi untuk meremesnya kan pakai garam, jadi ya harus dicuci bersih lah pokoknya. Ntar juga kalau misalnya nggak bersih malah tekanan kan ya, karena asin gitu. Nah, ini lanjut untuk kasih perbumbuan rasa gitu di sambalnya yang diulek tadi. Aku juga tambahin gula merah sedikit ya bun, supaya rasanya itu tambah enak lah. Kalau menurut aku, kalau sambal goreng kayak gini tuh ditambah sama gula merah. Tapi kalau nggak ada gula merah ya gula putih pun jadi ya kan. Nah, ini lanjut untuk oseng sambalnya dulu, dioseng-oseng lah ya sampai harum dan sampai benar-benar mateng. Supaya apa? Supaya nggak bau langu gitulah ya. Jadi habis dioseng-oseng kayak gini benar-benar matang, baru deh dimasukin udangnya dulu. Habis udangnya itu dimasukin agak rada-rada setengah masak, dan baru deh disusul sama parenya. Udah gitu aja. Pastilah ya bunda-bunda itu tahu caranya juga gimana kalau ngoseng kayak gini. Ya tinggal masukin oseng udah deh jadi gitu kan bun. Nah, di sini akunya juga sambilan juga beralih ke rinjing ke penggorengan yang satunya, maksudnya penggorengan yang goreng ikan patin tadi. Jangan lupa buat dibolak-balik supaya matangnya juga merata dan keringnya juga merata gitu. Jangan sampai sebelahnya kering, sebelahnya itu enggak gitu kan, nanti warnanya juga jadi belang. Jadi ya udah dibolak-balik gitulah ya. Nah, ini sudah proses buat pemasakan lagi, proses masukin ininya, si udang dioseng-oseng sebentar kayak udangnya itu mulai berubah warna, baru deh dimasukin untuk parenya. Soalnya kan kalau udang ini juga kalau kelamaan dimasak gitu, kelamaan dimasak nanti dianya jadi alot gitu kan, jadi nggak enak. Dan itu aku tutup sebentar supaya membantu parenya itu cepat lemahnya gitu ya bun. Oh ya, waktu itu ada di video kapan gitu ya, aku lupa, cuman masih ingat sih untuk ininya, sarannya gitu. Ada yang nyaranin kenapa nggak kompornya ditaruh di atas meja aja gitu bun kan. Nah, jadi gini ya bun, untuk
kompor ini aku lebih nyaman jadi langsung lesehan aja daripada di atas meja kayak di samping itu kan. Soalnya juga kalau meja itu aku pakai buat tempat kompor, jadi yang di atas itu mau aku taruh di mana gitu karena aku nggak punya meja lagi selain itu. Dan juga selain karena mikirkan yang barang-barang di atas meja itu, jadi untuk ukuran mejanya juga itu tuh nggak yang terlalu besar, dan untuk tinggi mejanya itu nanggung kalau menurut aku kan. Jadi kalau aku taruh kompor itu di atas meja itu, jadi kalau setiap aku masak itu kayak rada-rada mau duduk ke lantai gitu kayak nanggung. Terus kalau aku mau berdiri juga nanggung, jadi harus memang dibantu pakai kursi kecil gitu kan. Jadi menurut aku sih kayak tambah repot aja gitu, dan lebih bahaya lagi malahan kalau kompornya itu aku taruh di atas meja itu dan masaknya itu di atas meja seperti itu, karena keadaan mejanya itu yaitu tingginya tadi nanggung. Dan kalau aku taruh si kompornya juga di atas meja itu tuh pas-pasan banget hanya untuk kompor ini aja. Dan kalau misalnya aku mau kayak numpahin minyak atau misalnya kayak nyalin minyak itu tuh kan kayak malah lebih bahaya gitu kalau kayak akunya harus turun naikin lagi penggorengan gitu kan. Jadi makanya aku sendiri pribadi kayak menurut aku lebih amanan aja langsung lesehan aja kayak gini, dan nyaman juga gitulah untuk lesehan aja si kompornya ini. Jadi gitulah ya, bukan nggak mau menerima saran, tapi kan di sini aku itu lebih mementingkan kayak kenyamanannya aku, dan kayak menurut aku itu lebih aman malahan lesehan aja kayak gini gitu. Dan mohon doanya aja deh ya teman-teman, supaya aku itu bisa beli meja kompor atau lemari kompor gitulah ya, atau setidaknya mungkin ada bahan-bahan kayu bekas bisa dibuat jadi meja kompor gitulah ya. Amin lah ya. Nah, oke, lanjut aja ke video. Dan di sini untuk parenya itu jadi aku cek-cek gitulah ya untuk udah lemah atau belum, dan ternyata udah lumayan lah lemah, jadi ya udah langsung dimatikan. Dan alhamdulillahnya juga berbarengan sama ikan patinnya juga sudah lumayan masak, dan bukan lumayan masak maksudnya bener-bener masak, dan ini tuh sudah lumayan kering juga gitu untuk tekstur dari ikan patinnya. Dan inilah penampakan dari masakanku hari ini ya teman-teman. Yang terpenting jangan lupa bersyukur, selalu bersyukur di setiap harinya. Alhamdulillah. Kayaknya sampai di sini juga untuk videoku hari ini. Dan untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, boleh dong ya ditekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Dan untuk segala kekurangan dan kelemahan di video mohon dimaklumi, dan juga jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan di video ini mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Dan jangan lupa juga buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye bye.